Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratal muhtaramin, seluruh pengurus Tamir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin ba'da subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sabbit janani wa adril haqqa ala lisani. Allahumma ya Allah sabbit mugi netepake tuan janani ing ati ingsun wa adir lan mugi ngalirake tuan al haqqa ing kebenaran ala lisani ing atase lisan ingsun wa yudimu lan nglanggengake sapa muallim zikrallahi ing zikir ing Gusti Allah taala ila ayyasila maring yen tumeka sapa muallim majelis tadrisi ing panggonane mulang. Tasih mulajengaken pembahasan minggu yang lalu bahwa seorang guru itu ketika akan mengajar selalu berdoa kepada Allah. Sabbit janani wa adiril haqqa ala lisani, ya Allah tetapkanlah hati saya, alirkanlah kebenaran pada lisan saya. Ini memohon kepada Allah agar seorang guru ketika menjelaskan, menerangkan pelajaran kepada muridnya itu selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan Allah untuk benar, ya. Jangan sampai salah. Karena yang namanya manusia itu mesti salah, itu biasa. Nah ini kita mohon pertolongan kepada Allah. Adiril haqqa ala lisani, alirkanlah kebenaran pada lisan saya. Jangan sampai lisan saya ini keselio menjelaskan masalah yang tidak benar. Kemudian selalu zikir kepada Allah sampai pada majlisil ilmu, sampai kepada kalau di sekolah sampai di kelas menghadapi murid-muridnya. Ini selalu zikir sampai di situ dalam perjalanan. Itulah sosok seorang guru yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profesi guru. Jangan lupa berdoa, berzikir kepada Allah ketika akan mengajar. Utamanya kita menyadari betul bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Lepaskan kesombongan kita. Jangan sampai seorang guru menganggap dirinya lebih hebat, dirinya lebih pintar dari muridnya, dirinya bisa melakukan apa saja kepada muridnya. Jangan sampai seperti itu, karena kebenaran itu dari Allah. Makanya selalu minta pertolongan pada Allah. Seorang guru harus selalu mendoakan kepada murid-muridnya. Ini yang terpenting itu. Dulu sekitar abad ke-6 Masehi, ketika Konstantinopel itu daerah Romawi yang sekarang Italia itu.
itu pusat agama Nasrani yang pernah merobek-robek suratnya Rasulullah ketika Rasulullah melayangkan surat ajakan masuk Islam kepada Raja Romawi. Dirobek-robek itu surat itu sampai Rasulullah menyatakan ndak, suatu saat nanti negara Romawi akan dirobek-robek oleh umat Islam. Itu punya ibu kota namanya Konstantinopel. Waktu Rasulullah sudah wafat, ini penerus beliau ingin melanjutkan pengembangan Islam sampai ke Romawi di Konstantinopel itu. Ada tokoh yang namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini panglima perang waktu itu. Beliau punya guru yang namanya Syekh A'aq Syamsuddin. Ketika mau melaksanakan perang ke Konstantinopel, sudah masuk di Konstantinopel, hampir masuk Konstantinopel itu belum berhasil menaklukkan Konstantinopel. Saking kuatnya pertahanan orang-orang Nasrani di Konstantinopel waktu itu. Memang sana itu kuatnya luar biasa di Konstantinopel waktu itu. Orang Nasrani itu kuatnya bukan main, dan dia memusuhi Islam. Mereka itu memusuhi Islam. Lah Muhammad Fatih ini ingin bertemu dengan gurunya, meminta petunjuk kepada guru bagaimana perjuangan umat Islam yang dia pimpin itu bisa berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ketika malam dia menemui gurunya, mau menemui gurunya, itu gurunya ada di satu tenda, dijaga oleh para prajurit. Gurunya pesen, kalau ada orang yang nemui saya, jangan biarkan dia masuk, saya tidak ingin ketemu siapa-siapa. Itu pesen gurunya Muhammad Al-Fatih itu, A'aq Syamsuddin. Nah, begitu Muhammad Al-Fatih mau bertemu gurunya, tidak diperkenankan oleh prajurit yang menjaga. Mohon maaf, karena memang saya diberi pesan tidak memperkenankan siapapun bertemu dengan A'aq Syamsuddin ini. Karena ini pesan yang harus saya jaga. Karena Muhammad Al-Fatih ini benar-benar kepingin sekali ketemu gurunya, minta petunjuk guru, sampai dia nerobos masuk, nekat mengambil pedang. Itu tenda, pintu tenda itu dirobek dengan pedang, dia masuk menemui gurunya. Di dalam tenda dia melihat gurunya sujud, sedang sholat tahajud. Lama dia menunggu sang guru sujud itu. Setelah sholat selesai, gurunya Muhammad Al-Fatih bertanya, "Guru, saya datang ingin minta petunjuk kamu, ingin minta nasihat kamu. Langkah apa yang harus saya lakukan dalam upaya menaklukkan Konstantinopel ini?" Kemudian gurunya menjawab gini, "Saya tahajud, saya sujud kepada Allah sampai lama itu karena mendoakan kamu, mencari petunjuk dari Allah supaya kamu dan pasukan kamu diberi kemenangan oleh Allah. Lama sekali saya sujud mohon kepada Allah agar kamu diberi kemenangan, supaya kamu bisa menang." Ini saran gurunya. Besok hari Senin pas. Besok hari Senin kamu puasa sebelum kamu nyerang Konstantinopel. Kamu puasa. Itu disuruh puasa. Puasa, setelah itu malamnya kamu harus tahajud mohon kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dilaksanakan tuh Senin dia puasa, malamnya dia tahajud mohon pertolongan pada Allah. 2 hari kemudian pasukan itu menyerang Konstantinopel, dan alhamdulillah diberi kemenangan oleh Allah yang luar biasa. Konstantinopel yang pertahanannya sangat kuat hancur diserang oleh pasukan Muhammad Al-Fatih itu. Kemenangan ini tidak lepas dari doa sang guru. Keberhasilan Muhammad Al-Fatih sebelum sang guru mendoakannya, ya, itu sulit diraih.
Dia ingin masuk Konstantinopel, gagal. Dia ingin menyerang menaklukkan Konstantinopel, gagal. Tapi begitu ada doa seorang guru, didoakan sujud kepada Allah, tahajud kepada Allah, dia bisa sukses menaklukkan Konstantinopel. Lho niki lho pentingnya dungane seorang guru. Jadi guru itu Masya Allah tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran-pelajaran saja, tapi kalau ingin bisa berhasil, bisa harus mendoakan murid-muridnya. Doa seorang guru kepada murid tidak hanya sekedar mengajar pelajaran saja. Dan tentunya seorang guru itu sebelum dia mendoakan kepada murid-muridnya, tazkiyatun nafsi. Napa tazkiyatun nafsi? Mensucikan diri. Guru niku harus bagaimana dia berakhlak mulia, berakhlak baik, rajin ibadah kepada Allah. Lah kita itu sulit mencari sosok seperti itu. Jenengan kalau nyekolahkan anak itu jangan lihat sekolahnya ini favorit apa tidak, lihat gurunya kayak apa, rajin jamaah apa tidak, rajin sholat apa tidak. Kalau sang guru sehebat apapun seorang guru, sepintar apapun seorang guru, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah tahajud, jangan harap bisa mengantarkan muridnya menjadi orang soleh. Jangan harap mengantarkan muridnya menjadi orang soleh. Mengantar murid menjadi orang soleh ini sebetulnya tujuan pendidikan, bukan hanya mengantar murid menjadi seorang pintar. Nek pintar itu gampang, sing angel itu bagaimana orang bisa soleh. Soleh niku baik, wong sing apik berakhlakul karimah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, itulah hakikatnya orang soleh. Kalau seorang guru ingin menciptakan murid seperti itu, mengantarkan murid seperti itu, mulai dari dirinya, bersihkan dirinya. Awake sik bersih, sregepo salat tahajud, sregepo poso Senin Kemis. Iki guru-guru ini. Ya. Masa niki wonten guru prosentasenya berapa? Guru yang sholat tahajud pada malam hari sholat tahajud. Banyak tanya kepada saya, kenapa sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang sudah maju itu muridnya juga banyak yang nakal-nakal. Saya jawab, berapa persen gurunya yang mau sholat tahajud mendoakan muridnya? Seorang murid itu tidak hanya butuh pelajaran ilmu disampaikan, tapi murid butuh doa dari seorang guru. Makanya ya Allah, Qadiyat ini ku gada kitab namine Tartibul Madarik ya. Tartibul Madarik. Beliau menjelaskan di dalam kitab Tartibul Madarik niku bahwa Abu Ishaq Al-Jibyan, seorang ulama besar bernama Abu Ishaq Al-Jibyan, itu bercerita bahwa di Masjidil Haram ketika beliau sedang melaksanakan tawaf Ka'bah di halaman Masjidil Haram, beliau menemukan seorang ulama yang sudah tua. Di depan Ka'bah ulama itu berdoa kepada Allah, Allahumma ayyuma ghulamin allamtuhu faj'alhu fi ibadikas shalihin. Di Ka'bah, di depan Ka'bah, orang yang sudah tua itu berdoa seperti itu, Allahumma ayyuma ghulamin allamtuhu faj'alhu fi ibadikas shalihin. Ya Allah, siapa saja orang yang pernah saya ajari, siapa saja orang yang pernah berguru kepada saya, siapa saja murid saya, jadikan dia sebagai orang-orang yang soleh. Di depan Ka'bah itu doanya cuma itu, dongakno murite. Jadi tidak berdoa apa-apa, sing didongakno iku murite. Jadi Allahumma ayyuma ghulamin allamtuhu faj'alhu fi ibadikas shalihin. Jadikan dia orang-orang soleh. Kalau ada orang yang pernah belajar kepada saya, jadikan dia orang yang soleh.
itu dibaca terus di depan Ka'bah. Dan apa yang terjadi? 90 orang muridnya yang dia didik, yang dia ajar, semuanya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Barokah dungane guru ini mau. Makanya bisa kita lihat lembaga-lembaga pendidikan manapun yang bisa mencetak orang-orang yang soleh, orang yang baik itu adalah lembaga pendidikan yang memiliki guru yang rajin sholat tahajud, yang rajin berdoa. Itu yang terpenting. Jadi kita itu tidak usah mencari status sekolah ini apa, lihat saja gurunya. Nah, untuk menyekolahkan anaknya itu lihat profil-profil gurunya itu mawon. Kalau guru rajin sholat tahajud, guru rajin puasa, rajin mendoakan muridnya, rajin baca Quran, oke itu welcome. Di SMA Al-Hikmah Surabaya itu saya pernah studi banding di sana. Itu muridnya banyak yang sukses. SMA Al-Hikmah, SMA itu bukan aliyah, bukan pondok pesantren, tapi luar biasa, kayak pondok. Saya masuk sana itu kayak pondok. Muridnya itu sopan-sopan. Jam 12 kurang 1/4 itu sudah full masjid, mengebaki masjid, sholat jamaah tertib, sholat